Salam oras menjua-jua, jua-jua, Yahoo, ahoy rahayu-rahayu, salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bertemu dengan Bapak Pendeta langsung Sitorus, mantan Bishop HKI. Kita syukuri kepada Tuhan bahwa kita masih bisa bertemu. Karena saya akui saya sering sakit-sakitan sekarang ini. Ini tanggal 7 Desember tahun 2025 dan kita memasuki Advent yang kedua. Dan makanya kita adakan sedikit simbol pohon terang dengan lilin dua di sini yang menyala. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan mari kita saling mendoakan agar kebahagiaan dapat dirasakan oleh umat Kristen, bahkan seluruh bangsa Indonesia di masa raya Advent Niat dan masa raya Natal hingga tanggal pertengahan Januari. Itu masa raya Natal kita. Begitu bergembira, mengenang, membesarkan Yesus Kristus yang lahir di Betlehem sebagai anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita baca apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi untuk menguatkan mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari Mazmur 72 ayat 1 sampai 19. Suatu mazmur untuk epistel atau bacaan di minggu kedua Advent tahun 2025. Mari kita baca. Judulnya diberikan oleh Lai dengan Doa Harapan untuk Raja. Suatu mazmur dikatakan dari Salomo, tetapi bagian dari doa-doa Daud bin Isai. Kita baca mulai dari ayat 1. Ya Allah, berikanlah hukum-hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan, turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas pada rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau
membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah dia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Seba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan, Yahova Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu mengamalkan dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan bagi kami. Tolong kami untuk memahaminya, Tuhan, dan kiranya Tuhan memberikan raja bagi kami, pemimpin negara, pemimpin dimanapun di bidang hidup kami ini, seperti digambarkan oleh firman-Mu pada kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, raja adalah pemimpin suatu negara. Dulu belum dikenal, di zaman Salomo dan zaman Daud belum dikenal adanya republik. Yang ada adalah kerajaan dan pimpinannya adalah raja. Orang Israel meminta agar Tuhan memberikan raja kepada mereka, dan Tuhan mengabulkan permohonan mereka itu, sehingga Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Saul menjadi raja mereka. Tetapi oleh karena salah satu dosa yang tidak diampuni Tuhan, dinasti Saul dari anaknya tidak berkesinambungan, tetapi dari putrinya yang kawin kepada Daud. Sebenarnya kerajaan Saul itu, tahta Saul itu diturunkan juga kepada Daud. Tapi yang terutama, Tuhan yang menyuruh Samuel
untuk mengurapi Daud menjadi raja Israel menggantikan Raja Saul, dan Raja Daud menjadi raja kedua untuk Israel Raya yang bersatu. Sebenarnya Daud adalah raja pertama yang merajai Israel Raya yang bersatu. Mengapa saya katakan demikian? Karena sewaktu Saul memerintah, ada 7 tahun lamanya Daud menjadi raja di Hebron. Jadi masa Saul dan masa Daud sudah ada perpecahan kerajaan di kalangan umat Israel, dan perpecahan itu sangat besar setelah Salomo meninggal, diganti oleh Rehabeam merajai 2 suku, atau katakanlah 3 suku, karena Lewi ada di sana selain Yehuda dan Benjamin, sedangkan Jerobeam merajai 10 suku di utara yang sering disebut kerajaan Israel Utara, dan yang selatan disebut kerajaan Yehuda. Ya, raja jaya kalau didoakan oleh rakyatnya dan didoakan oleh dirinya dan juga oleh pemilik tahta yang akan mewariskan kepada anak-anaknya. Dan paling jaya kalau Tuhan merestuinya. Ya, Raja Saul mendirikan kerajaan Israel Raya atas perintah Tuhan, tetapi dia tidak mendirikan kerajaan yang berdasarkan aturan agama. Dan setelah Saul juga digantikan oleh Daud juga tidak mengatur kerajaan Israel Raya sebagai kerajaan agamis. Demikian juga Salomo sebagai raja pemegang tampuk kerajaan Israel Utara paling makmur, juga tidak mengatur kerajaan Israel Raya sebagai negara agamis, melainkan negara yang didasarkan pada perintah Tuhan dan menjalankan kerajaan itu berdasarkan hukum-hukum kemanusiaan juga. Makanya di dalam doa untuk harapan atas raja ini, kita tidak dengar suatu permohonan yang mengatakan, Tuhan kuatkanlah raja kami menegakkan hukum-hukum-Mu, syariat-syariat-Mu, memerintah rakyatnya. Tidak ada dua begitu. Tetapi berdasarkan hukum-Mu dan keadilan-Mu, itu yang didoakan. Hukum Tuhan itu mana ya? Tertulis dalam kitab Musa dan ajaran-ajaran yang diturunkan dari sana. Lalu juga hukum-hukum kemanusiaan yang ditetapkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan umat manusia. Jadi hukum sekuler dan hukum agama merupakan dua rel seperti tempat berdirinya
lokomotif dan gerbang kereta api, gerbong kereta api untuk bisa berjalan dengan lancar. Jadi kepada raja didoakan, berikanlah hukummu kepada raja. Dalam perkataan hukummu itu, kita harus melihat mana hukum Tuhan, ya, yaitu hukum agamis dan hukum sekuler, hukum kemanusiaan, ya. Karena dengan hukum sedemikianlah dapat terjadi keadilan yang akan ditegakkan oleh seorang raja. Jadi, mengapa saya katakan demikian? Karena apa? Walaupun Raja Salomo telah berpegang teguh kepada hukum-hukum Musa, hukum-hukum Tuhan, baginya juga dimohonkan agar Tuhan memberikan hikmat, ya, hikmat. Dan juga Salomo harus memperhatikan bagaimana kemanusiaan dapat diatur dengan baik sesuai dengan kebudayaan yang berlaku di dalam kehidupan umat Tuhan. Maka dengan demikian Salomo diharapkan bisa mengadili umat dengan keadilan dan bisa mengadili orang-orang yang tertindas dengan hukum, dengan mispat, bukan hanya dengan Torah, kan kayak gitu. Jadi mari kita perhatikan hal sedemikian dalam kehidupan bernegara. Dalam ayat 1 itu, untuk kata hukum dipergunakan kata Ibrani mispat, dan untuk kata keadilan digunakan kata sedekah. Jadi itulah hasil penjabaran daripada Torah dan tradisi Israel. Sedekah dan mispat itu yang diterapkan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, beragama, berbudaya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi orang yang tertindas di tengah-tengah negara itu. Tetapi mereka semua mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Dikatakan di sana agar damai sejahtera itu dibawa oleh gunung-gunung dan kebenaran dibawa oleh bukit-bukit. Mengapa itu sangat penting? Karena bangsa-bangsa asing menggunakan gunung-gunung sebagai tempat penyembahan dewa-dewa mereka, dan bukit-bukit juga demikian. Sehingga mereka mencari keadilan dan kebenaran dari dewa-dewi mereka yang mereka anggap berdiam di gunung-gunung dan di bukit-bukit. Lalu
atas perintah kepercayaan sedemikian terjadilah penindasan kepada orang lain. Ya. Umat Israel tidak lagi mempersembahkan atau mencari kebenaran di gunung-gunung atau di bukit-bukit pengorbanan, tetapi di satu bukit yang namanya Bukit Sion, tempat rumah Tuhan berdiri. Ya. Dan kiranya pancaran firman Tuhan, ajaran Tuhan yang mengalir ke gunung-gunung dan ke bukit-bukit, sehingga gunung-gunung itu dan bukit-bukit itu memancarkan keadilan dan kebenaran bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan. Memang sangat diperlukan agar gunung-gunung itu membawa damai sejahtera, bukan lagi mengajak perang. Ya. Siapa yang menyembah dewa-dewinya di gunung-gunung, di bukit-bukit, biasanya itu mengajak benci terhadap bangsa-bangsa lain, ya, benci terhadap orang-orang yang tidak satu ras dengannya atau tidak seagama dengannya. Tetapi Raja Israel didoakan agar dia mencari sumber kebenaran dan kehidupan, hikmat dan pengajaran Tuhan dari Bukit Sion, ya, di mana rumah Tuhan didirikan oleh Salomo, dan di sanalah mereka menerima firman Tuhan. Dengan demikian, raja bisa menerapkan keadilan. Ya, di sini sangat ditekankan keadilan bagi orang-orang tertindas. Ya. Keadilan bagi orang-orang miskin. Dan apabila keadilan ditegakkan bagi orang-orang tertindas dan orang-orang miskin, di pihak lain pasti terjadi, ya, pelenyapan atau peremukan pemeras-pemeras. Karena pemeras-pemeras itu seperti preman-preman di sekarang ini menimbulkan penindasan dan penderitaan bagi orang-orang miskin. Ya, kita lihatlah seperti sekarang. Para preman itu hanya mampu mengompas pedagang-pedagang kecil, pedagang menengah, bukan pedagang-pedagang besar. Ya. Sehingga mereka harus diremukan dan dihapus dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh dibiarkan mereka hidup dalam kedok organisasi-organisasi yang seolah-olah resmi di negara ini. Dan organisasi agama pun tidak boleh menjadi pemeras-pemeras bagi orang-orang miskin dan bagi orang-orang tertindas. Tidak boleh menjadi alat penindasan. Ya, di abad 20 masih sampai kepada abad 21 ini masih ada golongan-golongan beragama yang menggunakan agamanya untuk menindas orang lain, memeras orang lain. Ya, kita berbahagia karena pembayaran pajak di Indonesia ini tidak berdasarkan agama, ajaran agama tertentu, melainkan berdasarkan hukum nasional, sehingga semua dengan sukarela membayar pajak demi kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia, kan kayak gitu. Tentu saja seorang raja yang adil harus didoakan panjang umurnya. Jadi raja itu tidak pernah berperiode, ya. Selama dia bisa hidup, selama masih ada matahari baginya, selama masih ada bulan baginya, ya, dia bisa memerintah, tetapi harus adil dan kebenaran ditegakkan. Dan apabila dia sudah harus berganti,
seperti Daud digantikan oleh Salomo, diharapkan sistem kerajaan itu atau raja itu memerintah secara turun-temurun dengan baik, kan kayak gitu. Dan kalau tidak, ya rakyat memberontak. Sama seperti Jerobeam memberontak terhadap Rehabiam, kan? Memberontak terhadap Salomo duluan, baru setelah Salomo mati dia kembali ke Israel dan memecah kerajaan Israel itu. Dan itulah sumber Kemilut yang berkepanjangan di kehidupan bangsa Israel. Mudah-mudahan Indonesia yang sangat majemuk ini ya bisa bertahan lebih dari 100 tahun ya. Dan tidak ada yang menjadi pemeras-pemeras, dan kerajaan bukan alat memeras. Ya, Jerobeam timbul menjadi pemberontak karena Rehabiam itu menjadi alat pemeras rakyat. Karena ditanya, bagaimana kau, apakah seperti bapakmu kau menindas, katanya, mencambuk orang, dari mencambuk 10 kali lipat, nanti saya bikin, katanya. Ya, sehingga orang tidak mau lagi diperintah, kan. Dan demikian juga di Indonesia ini, kiranya keadilan bisa berjalan agar semua bisa senang hidup di Indonesia dan tidak ada yang merasa tidak merdeka, tidak ada yang merasa tidak berbahagia, karena harus berbahagia, kan, kayak gitu. Jadi agar raja itu benar-benar raja yang dicintai, pemimpin negara itu pemimpin yang dicintai, kiranya dia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, ya, yang membuat subur. Lihatlah sekarang matinya semua pertanian di Iran karena tidak turun hujan, ya. Dan dirus hujan itu, air yang diakibatkan oleh hujan itu membanjiri permukaan bumi sehingga semua dapat basah dan semua dapat ditumbuhi. Jangan hanya untuk sebagian aja, kan kayak gitu. Jadi kalau dikatakan digenangi bumi, dirus hujan menggenangi bumi, berarti hasil penghasilan negara itu dapat dinikmati oleh semua orang, kan kayak gitu. Karena itu dianggap berkat Tuhan. Dirus hujan itu kan berkat Tuhan. Ya, memang kalau dirus hujan berlebihan seperti yang terjadi sekarang ini, banjir, ya, malapetaka, ya. Tetapi sederas-derasnya hujan pun sebenarnya terjadi kalau hutan-hutan kita terpelihara, tidak akan terjadi banjir bandang seperti di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara sana. Ya, jadi kita doakan pemimpin negara kita lanjut umurnya, ya. Jangan cemburu dengan dinasti yang turun-temurun kalau memang anaknya itu baik, ya, atau keturunan dari pemimpin negara baik juga, ya. Ya, banyak negara walaupun republik sekarang republik atau apa, kalau anaknya baik ya bisa diizinkan oleh rakyat memerintah. Tapi kalau tidak semakin baik, ya akhirnya seperti di India, kan. Di India itu Kongres duluan pemerintah, sekarang itu Janata, ya. Tapi walaupun Janata bukan negara agama yang dijadikan mereka India itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di negara yang adil akan berkembang keadilan dan damai sejahtera akan berlimpah. Siapa yang tidak senang kalau mereka merasa merdeka, hidup sejahtera, ya. Negara adalah alat membantu semua rakyat tanpa membeda-bedakannya untuk sejahtera, makmur, dan adil, kan kayak gitu. Dan tentu saja daerah kekuasaannya akan tambah-tambah luas terus, ya. Bayangkan kalau Indonesia ini makmur luar biasa, ya, tidak semakin miskin, mungkin bagian negara-negara lain akan berlomba masuk menjadi Indonesia dengan penuh kedamaian, kan. Tidak seperti Timur Timur memberontak,
Ya mungkin sekali ya daerah di utara Kalimantan Utara itu juga akan datang, kami gabung aja ke Indonesia katanya. Jadi memang ada cita-cita pemerintah Israel memerintah dari Efrat sampai pinggir laut katanya. Itu Israel Raya, tetapi sekarang itu tidak dikembangkan. Ya. Dan yang penting adalah bahwa negara itu menjadi tempat tumpuan harapan daripada penghuni padang belantara. Jadi kaum Badui juga harus mendapat kemakmuran di suatu negara yang adil dan makmur dan menegakkan kebenaran itu. Jadi ya musuh-musuh pun menjadi menjilat bibir lagi, bukan hanya menjilat debu ya. Tidak ada alasan musuh-musuh untuk terus memerangi suatu negara yang adil dan makmur bagi rakyatnya, ya. Dan tentu saja negara-negara tetangganya akan membawa kemakmuran, ya. Ya sama seperti Amerika, karena mereka adil di negaranya, terpercaya, semua negara-negara membawa kemakmuran kepada Amerika. Dan nanti mudah-mudahan Indonesia demikian juga kan. Jadi kalau memang Menteri Keuangan kita berhasil membuat dolar di Indonesia itu merasa aman, dari generasi ke generasi mereka tidak akan menyimpan dolarnya lagi ke negara lain, ya. Tetapi di Indonesia kita bersyukur dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Menteri Keuangan yang bijak, ya. Mudah-mudahan rakyat Indonesia dapat memahaminya, sehingga berbagai sumber berbagai sumber kemakmuran dapat ada di Indonesia. Jadi tentu saja pemeras-pemeras itu adalah para koruptor, dan itu harus dilenyapkan dari kehidupan bernegara berbangsa, ya. Jadi semua raja akan berterima kasih dan berkatakan kami hormat kepada Indonesia yang bisa walaupun begitu majemuk bisa bersatu, bisa sama-sama makmur, tidak ada yang ketinggalan lagi, ya, tidak ada lagi yang merasa ingin memberontak lagi, ya, karena mereka juga walaupun mereka merdeka misalnya, mereka hanya mau mencari kemakmuran kan. Jadi dari semua lapisan masyarakat bisa ikut memerintah di Indonesia dengan jujur dan adil, jangan untuk menghancurkan, ya. Jadi raja pemimpin negara itu tugasnya dikatakan ada 3 di sini. Dia melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, melepaskan orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong, dan ia sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, dan darah mereka sangat mahal bagi raja itu, sehingga tidak ada penumpahan darah orang-orang miskin di negaranya, ya. Jangan sampai terjadi, tidak terjadi polisi yang bertindak sewenang-wenang atau tentara yang menembaki rakyatnya, tidak ada, atau pengusaha-pengusaha yang membunuhi para pekerjanya dengan semena-mena. Tidak bisa lagi begitu. Raja melindungi semua, terutama orang miskin, karena kalau orang miskin sudah terlindungi, berarti orang-orang kaya pun sudah sangat dilindungi kan, kayak gitu. Jadi ke negara yang membela hak-hak orang miskin itu akan diantar oleh bangsa-bangsa emas dan lain-lain. Sehingga sekali lagi pemazmur mengajak agar mendoakan para pemimpin yang betul-betul berpihak kepada orang-orang miskin, orang-orang tertindas, ya. Di Indonesia masih ada lagi beberapa puluh juta orang miskin, ya. Bahkan PBB mengatakan masih ada 20% penduduk Indonesia terhitung kelas miskin katanya. Ya miskin kalau tidak mendapat kira-kira ya 6 juta penghasilan 1 bulan.
itu tergolong miskin. Makanya rakyat dan pemerintah harus sama-sama mengejar penambahan pendapatan ya, sehingga ada kemakmuran, dan pemerintah memberikan subsidi. Ya kita katakan hidup kepada raja ya. Ya kita ikuti misalnya seperti katakan Prabowo, hidup Jokowi yang merintis kemakmuran itu. Dan kita harapkan Prabowo lebih menjelaskan, lebih memperjelas, menunjukkan kemakmuran dan keadilan dan kesejahteraan bagi orang-orang miskin di Indonesia. Karena dengan sendirinya orang-orang kaya pasti juga jaya di Indonesia ya. Jadi negara bisa hidup makmur kalau petaninya betul-betul membuat bangsa itu swasembada. Jadi kalau dikatakan di sini berlimpah-limpahlah gandum di negeri yang rajanya pro orang miskin itu ya. Jadi gandum itu kan kalau dihembus oleh angin bergelombang-gelombang gini kan, sangat indah itu. Indonesia dalam usahanya swasembada pangan ya, swasembada beras, swasembada jagung, bentar lagi swasembada kedelai, swasembada dan hilirisasi kelapa dan lain-lain, banyak kali lagi ya yang harus dikerjakan. Swasembada daging ya. Itulah semua yang diharapkan terjadi sebagai tanda kemakmuran dari suatu negara ya. Makanya Salomo sangat terkenal sampai sekarang karena hikmatnya yang luar biasa ya, dan namanya sangat terkenal bukan hanya di kalangan orang Yahudi dan orang Kristen atau kalangan orang Islam juga, dan selalu dipuji-puji, artinya diberkati dia itu. Dan kalau ada suatu pemimpin negara yang bisa seperti mereka, ya pastilah dipuji-puji ya. Berkatilah pimpin negaramu yang baik itu, doakan senantiasa sehingga nama Tuhan terpuji ya, karena dengan melalui raja yang diangkatnya itu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Dan terpuji nama Tuhan, mulia selama-lamanya di suatu kerajaan yang adil dan beradab. Dan Indonesia pun begitu kalau sudah tercapai cita-citanya, yakni cita-cita membentuk suatu negara yang melindungi segenap rakyat Indonesia ya, dan juga mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila itu ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu cita-cita kita semua. Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam rangka menyambut Natal ini, di Minggu Advent ini kita teringat kepada Yesus yang telah mendirikan suatu kerajaannya di dunia ini dan berkesinambungan kerajaan surgawi di surga juga. Semua yang tertulis oleh Mazmur ini dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya cara melakukannya adalah dengan tangan pemimpin negara, para aparatur negara yang menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Ya. Jadi kita terus bergerak di sana, dan oleh karena itu Tuhan Yesus kita muliakan, dan cita-citanya kiranya terwujud di negeri kita. Dan tentu saja bangsa Indonesia lah bangsa yang sangat dibanggakan di dunia ini karena bisa hidup damai sejahtera walaupun luar biasa keanekaragaman budaya, agama, bahasa dan lain-lain. Itu adalah anugerah Tuhan kepada kita, dan kiranya semua tidak ada yang lalai dalam memelihara itu dan mengisinya di dalam hukum kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus atas renungan yang sampai kepada kami yang mungkin sekali sudah 40 menit ini. Dan kiranya itu bermanfaat untuk kehidupan kami, mendorong kami semakin maju dalam bernegara, berbangsa, berbudaya, dan beragama. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.